Apa sudah hujan? Sudah. Mengapa pula mesti hujan malam ini? Sudah jam 11, Tuan. Menunggu. Tidak. Apa dia tenang waktu Bapak tinggalkan? Ya. Dia sangat tenang. Dan saya yakin dia akan tenang sampai saat terakhirnya nanti. Benar. Dia begitu tenang. Sikapnya sangat baik. Saya tidak pernah melihat orang begitu tenang. Dan dia tidak seperti tahanan yang lain. Sungguh menakjubkan. Sayangnya dia melakukan perbuatan untuk tujuan yang tidak baik. Sampai sekarang, saya masih belum mengerti akan sifatnya itu. Ya, dia juga telah mempermainkan saya. Saya pun demikian, Tuan. Tapi tidak apa. Ketika dia minta Bapak untuk datang kemari, saya pikir dia hendak bicara. Memang, dia telah berbicara terus terang kepada saya. Tentang apa? Hampir tentang segala hal, Tuan. Tentang dirinya sendiri. Tidak. Rupanya persoalan itulah yang tidak mau ia bicarakan sama sekali. Jadi dia belum menceritakan siapa dia sebenarnya. Sama sekali belum. Dan dia tidak akan pernah untuk menceritakannya. Dia hanya ingin mati sebagai manusia yang menyimpan begitu banyak rahasia bagi kita. Kadang-kadang saya pikir dia juga merupakan rahasia bagi dirinya sendiri. Dia itu cuma hendak membela orang lain. Namanya pasti bukan Sudarso. Saya tahu. Karena dia hendak menutupi hal ini dari keluarga maupun kenalannya. Sekarang, apa yang kita dapat? Kita menghukum seorang tahanan yang kita sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Iya, benar. Dia seperti memiliki kekuatan jiwa untuk dapat menyingkirkan diri dari keluarga ataupun kawan-kawan. Ya, seperti yang dia lakukan.
Dia butuh hiburan, Tuan. Itu tidak perlu. Jam berapa sekarang? Jam 11:30, Tuan. Ada apa? Saya pikir saya sudah terlalu tua untuk menghadapi persoalan ini. Mengeksekusi tahanan biasanya tidak pernah mengganggu pikiran saya. Tapi Ya, sekarang, Tuan. Saya tahu. Dan saya paham bahwa pekerjaan Tuan bukan pekerjaan yang enak. Apalagi yang akan Tuan eksekusi adalah orang yang benar-benar bersalah. sebenarnya yang mengganggu pikiran saya adalah kenapa kali ini saya dididikkan lebih dari yang dulu-dulu. Anak ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Benar. Dia telah membunuh orang secara sadar, kejam. Apalagi perbuatannya ia rencanakan terlebih dahulu. Apalagi dia sudah mengaku bersalah. Saya kira sudah sepantasnya dia dihukum gantung. Itu juga tertulis di undang-undang. Tapi Tuan, apakah Tuan sendiri pernah mengalami apabila seorang hukuman bersikap baik kepada kita, kita merasa kalau orang itu sebenarnya bukanlah penjahat? Iya, memang. Tapi Pak, wajah anak ini membuat saya gusar. Dia mengaku bersalah, tapi dia tidak bersikap seperti seorang yang bersalah. Saya rasa apa yang saya lakukan malam ini sama jahatnya dengan kejahatan yang sudah dilakukannya. Dan saya pikir sudah waktunya saya mesti minta pensiun. Ya, ya. Benar kalau begitu. Anak ini memiliki sikap yang sangat luar biasa. Jadi seolah-olah dia seperti seorang yang akan mengorbankan dirinya. Tapi entah. Itu bukan korban. Ya, benar. Dia juga bukan orang yang taat sama sekali. Apakah tidak ada rasa keagamaan sedikit pun? Saya kira tidak. Ya, saya tidak sama sekali. Sebab ketika saya ajak bicara, dia memang mendengarkan kata-kata saya dengan penuh perhatian. Tapi itu hanya karena dia merasa kalau dia sedang mendapatkan teman bicara. Itu artinya kalau dia heroik menghadapi tugas sebagai seorang terdakwa, kita tidak akan bisa memaksanya untuk merubah pendiriannya. Memang tidak bisa, tuh. Saya paham. Tapi setidaknya kita jangan terlalu cepat berputus asa. Kita harus menyelamatkan jiwanya. Karena saya rasa jiwanya kini sedang gelap. Ya, jangan terlalu cepat berputus asa. Begitu baiknya. Jadi apakah Tuan akan berbicara dengannya? Terpaksa. Lucu. Ketika surat kabar dan televisi menawarkan uang 50 juta. 50 juta? Ya, hanya untuk riwayat hidupnya. Oh, iya. Lalu dia meloncat dengan cepat. Hingga saya sangat yakin
Dia ingin sekali mendapatkan uang itu. Dan sekarang uang itu ada di sini, menunggu dia. Bapak tahu, hendak kemana uang itu dipergunakan? Entah, Tuan. Sebenarnya apa yang dia tulis dari awal sampai akhir itu bohong. Dan dia gembira karena dapat mengelabui banyak orang. Sekarang, saya harus menyerahkan uang itu. Bagaimana caranya? Saya pikir, saya akan melakukan sebuah tindakan yang belum pernah saya lakukan selama 28 tahun. Saya bekerja di penjara ini, Pak. Apa yang kira-kira akan Tuan lakukan? Anak itu akan kita bawa ke sini. Dan biar dia duduk di sini bersama saya dan Bapak. Sampai tiba waktu eksekusi dilaksanakan. Mengapa? Mengapa Tuan berbuat demikian? Karena kalau dia duduk di sini dan kita tanyakan langsung, barangkali dia akan buka mulut. Ya, semoga saja Tuan. Yahya, masuk sebentar. Ada apa, Pak? Tolong bawa Sudarso kemari. Baik, Pak. Satu lagi, sudah sampai mana pekerjaan mereka? Kira-kira sekitar 10 menit lagi semuanya selesai, Pak. Baiklah. Ingat, malam ini saya tidak suka ada halangan sedikit pun. Kalau sampai ada, celaka kalian semua. Tolong katakan ini pada mereka. Sekarang kau ambil Sudarso dan bawa dia ke sini. Baik, Pak. Silakan. Lalu bagaimana dengan wartawan dan orang-orang yang hendak menyaksikannya nanti? Mereka sekarang sedang minum kopi. Selamat malam. Iya. Bukan sebuah pekerjaan yang mudah, Pak. Iya, Pak. Dijamin aman dan lancar. Baik, baik. Bagaimana, Pak? Paling lambat tengah malam nanti, eksekusi sudah dilaksanakan. Tapi terserah Bapak. Apa, Pak? Diundur. Baik, baik, Pak. Boleh diundur sesuai dengan kemauan Bapak. Iya, baik. Seorang gadis. Jadi dia mau datang ke sini. Baik, Pak. Saya akan telepon Bapak apabila sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam. Bagaimana? Pernahkah Bapak berpikir ada seorang gadis yang ingin bertemu dengan Sudarso? Dia mengira kalau Sudarso adalah kakak kandungnya yang sudah lama tidak bertemu dengannya.
Lalu dia mendesak Pak Menteri agar bisa bertemu dengan Sudarso. Mati saya. Kasihan sekali gadis ini. Ya, Ini Sudarso, Pak. silakan duduk Sudarso. Ya, kau boleh keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudarso, kamu sudah 6 bulan berada di sini. Dari awal sampai sekarang, sikapmu sangat baik. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Kamu tidak menimbulkan kesulitan apa-apa, Sudarso. Maka dari itu, saya ingin menunjukkan penghargaan saya untukmu. Sepanjang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ya. Terima kasih. Bapak sangat baik pada saya. Begitu juga dengan Bapak. Terima kasih. Kau saya suruh kemari. Seterusnya kau akan tinggal di sini. Kau tidak usah takut. Kau di sini bersama saya dan Bapak ini. Baiklah. Rupanya kamu tidak mengerti juga, Sudarso. Saya memperlakukan kamu menyimpang dari undang-undang. Saya sudah tahu. Tapi barangkali Bapak yang tidak mengerti. Kenapa itu bisa dirasakan? Nah. Bapak kepala hanya memudahkan segalanya buatmu. Ya. Saya sudah tahu semua. Tapi rupanya Bapak Kepala Penjara tidak mengerti masalah undang-undang judi. Bagi saya, tempat satu sama saja di tempat lain. Apa maksudmu, Sudarso? Saya hanya bermaksud, saya ini seorang hukuman mati. Di sini sama saja di dalam sel. Jadi kau lebih suka di dalam sel? Tidak juga. Di sini lebih enak. Kecuali apa? Di dalam sel saya boleh merokok. Oh, begitu. Kau suka apa? Di Samsu? Atau Jarum? Kalau boleh di Samsu saja. Terima kasih. Sebelum terlambat, saya minta agar kau pikirkan kembali apa yang sudah sering kami tanyakan padamu. Ya. Selalu saya pikirkan. Kalau begitu ini kesempatan terakhir. Siapa kau sebenarnya? Dan dari mana asalmu? Saya
Saya Sudarso, pembunuh. Itu bukan namamu yang sebenarnya. Bapak kan bukan mau mengeksekusi nama, tapi orangnya. Apa bedanya kalau saya bernama Sudarso atau bukan? Dulu ada nama lain. Siapa? Jikapun ada, saya sudah lupa. Kau memang sudah tidak waras, Sudarso. Ya, memang begitu. Sudarso, Saya, kau lihat surat-surat ini. ya, saya lihat. Tiap surat itu menanyakan satu soal. Dan apabila dikumpulkan, barangkali sudah ribuan. Itu hanya sebagian kecil. Memangnya ada apa dengan surat-surat ini? Kau tahu apa isinya? Tidak. Tiap surat itu menanyakan satu soal. Dan apabila dikumpulkan, barangkali sudah ribuan. Tiap orang yang mengirim surat ini bertanya, apakah kau anak mereka yang hilang? Entah itu kakak, adik, saudara, maupun kekasih yang sudah lenyap selama puluhan tahun. Saya tidak bisa menjawab. Kau harus menjawabnya. Bagaimana cara saya harus menjawabnya? Ceritakan siapa kau sebenarnya. Apa kau tidak mengerti? Kau harus menjawabnya. Pak, saya tidak mengerti. Dapatkah Bapak menerangkan maksudnya? Apa ada orang yang mau kau lindungi? Ada. Maksud saya tidak. Siapa? Keluarga. Saya bilang tidak. Katakan siapa Sudarso? Saya bilang tidak, Pak. Tapi mula-mula kau bilang iya. Tidak, saya keseleo. Sudarso. Kau memang pandai bersilat lidah. Dengar, kau mesti berpandangan luas. Seandainya kau ceritakan siapa namamu, dan itu saya sebarkan, di satu sisi akan menimbulkan kemalangan bagi satu rumah, tapi akan melegakan beratus, bahkan sampai beribu rumah lainnya. Kau mengerti? Dari semua kejahatan yang sudah kau lakukan itu, apa kau tidak punya rasa tanggung jawab sedikit terhadap orang-orang yang telah kau korbankan ini? Sama sekali tidak. Nah, apa yang dikatakan Bapak Kepala benar. Kau mesti memberi ketenangan jiwa pada mereka. Dan untuk kedamaian dalam kecemasan mereka, saya minta agar kau mau mengatakan siapa dirimu yang sebenarnya. Pak, saya tidak bisa. Jangan paksa saya. Coba pikirkan ini dengan baik-baik. Saya sudah tahu. Tapi sebaiknya kita tidak membahas hal itu lagi. Sebaiknya Bapak sendiri yang jawab surat-surat ini. Dan katakan pada mereka, kalau saya bukanlah orang yang mereka cari. Dan itulah yang sebenarnya. Sebab saya tidak punya ibu, bapak, adik, kekasih maupun istri. Saya pikir itu sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Jika memang kau tak mau mengatakannya, serah padamu.
Saya pikir ada satu hal lagi. Ya, tentang apa? Itu uang 50 juta rupiah. Bagaimana? Sebelumnya saya mohon maaf. Saya tidak bisa membawa uang ini ke tempat saya akan pergi. Kemana uang ini akan saya kirim? Apa Bapak kira saya bisa masuk ke perangkap Bapak? Apabila menjawab pertanyaan itu, Sudarso, kemana uang ini harus saya kirim? Saya tidak bisa menyimpan ataupun membuangnya. saya tidak tahu. Coba nanti saya pikirkan dulu. Setelah itu saya beritahu Bapak. Apa ada hal lain? Tidak ada. Kecuali jika kau ingin memberikan keterangan yang jelas. Tidak, Pak. Saya rasa semuanya sudah saya ceritakan. Saya membunuh orang dan saya tidak menyesal. Saya memang membunuhnya. Daso, kau seharusnya bertobat, nak. Bapak bilang bertobat. Pak, saya rasa bertobat hanya untuk jiwa yang sakit. Sementara jiwa saya sehat dan waras. Orang itu memang patut dibunuh. Dia tidak berguna hidup. Saya wajib membunuhnya dan itu sudah saya laksanakan. Seumur hidup, saya belum pernah memukul seorang makhluk pun. Tetapi setelah saya tahu apa yang dilakukan orang itu, saya harus membunuhnya. Saya bunuh dia dengan sadar dan hati-hati. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak mempunyai alasan untuk diampuni undang-undang ataupun itu. Karena sejak kecil saya sudah belajar tentang arti hidup sebenarnya. Sekarang saya akan terima semuanya tanpa dibantu siapa-siapa. Dan nanti, bila mayat saya pucat, setelah diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan pada Tuhan, saya akan bertanya Cukup, nak. tentang arti taubat dan kebenaran sesungguhnya. Nak, tolong jaga bicara. Dan jangan pernah mempermainkan agama. Ya, maaf Pak. Saya tidak mengingkari apa yang suci buat Bapak. Tapi kalau Tuhan akan mengadili saya karena membunuh, saya tidak akan takut. Karena orang yang saya bunuh sudah pasti di sana, bukan? Dan kalau Tuhan akan mendengarkan cerita saya yang tidak pernah Bapak dengar, ataupun para hakim tidak mendengarnya sama sekali, bahwa apa yang telah saya lakukan tidak sebanding dari apa yang mereka lakukan selama ini. Berjuta-juta orang mati di dalam berbagai tragedi di negeri ini. Tapi apa? Kasus itu malah lenyap. Lenyap, Pak.
Siapa yang mau bertanggung jawab? Bapak mau bertanggung jawab? Atau Bapak sangat naif, Pak. Sangat naif. Sebentar lagi saya akan mati dalam tiang gantung. Saya mati demi ratusan bahkan jutaan orang yang telah saya selamatkan. Ya, ada apa? Maaf mengganggu, Pak. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak. Yang membawa surat ini untuk Bapak. Silakan. Oh, gadis itu. Benar, Pak. Tolong periksa dulu gadis itu. Kemudian suruh tunggu sampai kamu saya panggil lagi. Baik, Pak. Silakan. Sudarso, ada seorang gadis yang ingin bertemu denganmu. Saya harap kamu bersedia. Sebenarnya dia mau apa? Barangkali saja dia berpikir kalau kamu adalah kakak kandungnya. Dia datang dari jauh hanya ingin bertemu denganmu. Dia salah. Saya tidak punya adik sama sekali. Saya atau kau sendiri yang akan menyampaikan hal itu. Bapak saja. Baik. Tapi tunggu sebentar. Gadis itu datang dari jauh hanya untuk menemui saya. Ya, Kalau begitu izinkan saya berbicara dengannya di sini. boleh. Tapi saya minta hanya kami berdua saja. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak kenal gadis itu. Dan kalaupun gadis itu adalah gadis yang tergila-gila pada saya, membawa senjata ataupun racun, dia percuma. Sudarso, ada sifatmu yang menarik. Jaksa tidak beranggapan begitu. Ada langkahmu yang Hakim juga tidak begitu. baiklah. Kau boleh bicara dengannya di sini, sendirian. Terima kasih. Ini tidak pernah terjadi. Tapi jika Terima kau- kasih. Saya tidak akan lari. Tuan, apakah hal ini akan baik? Apa Bapak kira saya akan mencemarkan nama baik Bapak kepala penjara? Nama baik Bapak atau gadis itu?
Baiklah. Silakan Bapak pergi dengan Sudarso ke ruang sebelah. Saya akan bicara terlebih dahulu dengan gadis itu. Silakan Sudarso. Terima kasih. Mari. Yahya, bawa gadis itu masuk. Siapa? Silakan. Silakan duduk dulu. Terima kasih, Pak. Yahya, kau boleh keluar. Baik, Pak. Silakan. Apa benar Nona yang mengirim surat ini? Benar, Pak. Nona sudah bicara dengan Bapak Menteri, bukan? Iya. Hampir 1,5 jam. Nona ingin bertemu dengan Sudarso. Iya, Pak. Saya harap saya belum terlambat. Tidak. Nona tidak terlambat. Nona datang sendiri. Atau memang hidup sendiri selama ini? Tidak. Saya tinggal dengan ibu saya. Bapak saya meninggal ketika saya masih bayi. Kenapa ibu Nona tidak datang? Beliau sedang sakit, Pak. Oh, begitu. Nona punya abang atau adik? Saya punya abang cuma satu. Dan mudah-mudahan dia itu abang saya. Abang Nona jauh lebih tua dari Nona. Iya. Dia 13 tahun lebih tua dari saya. Kenapa dia meninggalkan rumah? Saya tidak tahu, Pak. Berapa lama Nona tidak bertemu dengannya? Sekitar 10 tahun. Begitu lama. Sekarang umur Nona berapa? 20 tahun. 20 tahun. Apakah Nona yakin Nona bisa mengenal abang Nona kembali setelah berpisah begitu lama? Tentu bisa. Tapi barangkali juga tidak. Tapi saya yakin, Pak, dia itu bukan orang yang jahat. Apabila dia benar abang saya, dia pasti telah mengalami banyak perubahan. Dan dia telah mengalami banyak kesusahan juga. Iya, memang begitu. Tapi bagaimana Nona bisa yakin kalau Sudarso adalah abang Nona? Sedangkan perkaranya sudah 6 bulan jadi pemberitaan di televisi dan surat kabar. Baru hari Selasa kemarin, ibu menonton di televisi dan terpampang wajah yang sangat mirip dengan abang saya. Dan saya yakin orang yang saya temui malam ini itu adalah abang saya. Iya. Tapi sayang sekali, Ibu Nona tidak bisa datang. Ya minimalnya dia dapat mengetahui apakah benar Sudarso adalah anaknya atau bukan. Iya, Pak. Tapi saya akan mencobanya sendiri. Nona akan mencobanya sendiri. Jika Sudarso tidak mau ditemui oleh siapapun, bagaimana?
saya harus bertemu dengan dia, Pak, untuk memperhatikan wajah atau tingkah lakunya. Memangnya apa yang biasa Nona lakukan dengan Abang Nona? Yang sekiranya bisa memberi petunjuk. Waktu kecil, Abang selalu mengajak saya bermain. Dia sangat suka sekali bercerita dan membaca sajak. Dan dia bercita-cita sekali untuk menjadi aktor. Dan kadang-kadang dia juga mengajarkan saya cara membaca puisi. Lalu pada hari libur dia mengajak saya ke tepi laut, ke kota, dan banyak lagi. Nona, tapi saya yakin Sudarso bukanlah Abang Nona. Kenapa Bapak berkata demikian? Saya tahu betul sifatnya. Dia tidak suka puisi atau apapun itu. Percayalah. Tapi biarlah Nona buktikan sendiri. Yahya, bawa Sudarso masuk. Jika benar dia adalah Abang Nona, Nona boleh bicara dengannya satu jam. Tapi jika tidak, sebaiknya dipersingkat saja. Baik, Pak. Saya hanya ingin memastikan apakah dia benar abang saya atau bukan. Karena ibu sedang sakit, jadi saya diminta untuk memastikannya sendiri. Iya, Nona. Saya mengerti. Memang sedih juga kalau dia itu memang abang saya. Tapi itu akan lebih baik untuk ibu daripada siang dan malam memikirkan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Iya. Ya. Sudarso, inilah gadis itu. Sekarang kau boleh bicara dengannya di sini. Silakan. Saya keluar dulu. Yahya, kau harus tetap berjaga. Siapa? Silakan duduk, Nona. Malam, Sebelumnya saya mohon maaf. Kira-kira apa yang membuat Nona datang kemari? sebenarnya ibu yang menyuruhku untuk bertemu denganmu. Oh ya, Karena saya sudah lama tidak mendengar kabar tentang abang saya, Tomo. Dan ketika ibu melihat foto Mas Tomo di layar televisi, beliau berpikir, kalau saya adalah abangmu, Tomo begitu. iya, begitulah. Saya pikir gampang buat Nona melihat bahwa saya bukanlah abang Nona. Tomo. Tapi Mas serupa dengan dia, seperti yang diberitakan tersebut. Ya memang sudah lama. Tapi saya memiliki gambaran tersendiri tentang Tomo. Ya. Tapi sudah barang tentu saya bukanlah abangmu, Tomo. Karena saya tidak punya adik sama sekali.
Jelas bukan? Siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Ahmad Sudarso. Betul itu nama Mas. Betul, Dik. Maksud saya, Nona, apa Nona pikir saya akan berbohong dalam keadaan seperti ini? Tidak. Saya tidak berpikir seperti itu. Apa Mas suka membaca? Membaca. Membaca apa maksud Nona? Ya buku-buku. Saya tidak pernah membaca buku. Bahkan saya membaca buku setelah saya di dalam sel ini. Apa Mas pernah menjual buku? Untuk mencari nafkah maksudnya? Tidak pernah. Saya harap Mas jangan marah atas pertanyaan-pertanyaan saya. Tetapi saya... Teruskan saja, Nona. Apa Mas pernah bersekolah? Sekolah menengah tentunya. Saya hanya tamatan SD. Apa Mas pernah bercita-cita untuk menjadi pemain sandiwara? Atau Mas pernah menjadi anak sandiwara? Tidak pernah juga. Saya ini hanya seorang Mas hukuman suka mati. puisi-puisi? Sama sekali tidak. Kau tahu? Hidung malam membuka. Di pipi tempat biasa kau mencium. Pipi sebagai kata perpisahan. Aku akan pergi adikku yang manis. Senyummu adalah anugerah terindah yang telah diberikan oleh ibu tercinta. Jagalah dia dengan senyum. Sampai aku benar-benar pulang. Dan tidak ada lagi kata untuk pergi. Apa Mas tahu puisi itu? Tidak tahu. Tapi syairnya bagus sekali. Coba teruskan. Selamat tidur. Selamat tidur. Berpisah terasa bahagia dan senang. Sampai aku benar-benar pergi. Dan tiba waktu esok. Apa Mas tahu lanjutannya? Tidak tahu. Baiklah. Ternyata kami bukan abang saya. Saya pamit dulu. Saya harap kedatangan saya tidak menambah kesedihan Mas Tok.
Kau hendak pergi. Iya. Saya sudah berjanji dengan kepala penjara bahwa saya harus pergi. Jika kau memang bukan abang saya. Dan menjumpai ibu. Iya. Iya. Saya akan menjumpai ibu. Dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya heran. Mengapa ibu mengirimkan Nona untuk hal sedih seperti ini? Kalau saja ibu Ibu bisa... sakit keras. Ia sudah lama terbaring di tempat tidur. Karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo. Tapi kalau Nona ceritakan pada ibu, kalau saya bukanlah Bang Tomo, karena Bang Tomo itu bukan seorang pembunuh, mungkin itu akan menghibur hatinya, bukan? Iya. Hanya saja. Hanya saja apa? Saya kira ibu tidak akan pernah sembuh. Sebelum mengetahui bagaimana nasib Mas Tomo. Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya menyesal memperlakukan ibu saya tidak lebih baik dahulu. Tapi saya ingin tahu, kira-kira siapa nama adik sebenarnya? Maksud saya Nona sebenarnya. Nama Nona. Saraswati. Saraswati. Nama yang begitu luar biasa. Saya pernah mendengarnya, tapi entah di mana. Dan nama abang saya Murtomo. Murtomo. Hendro Murtomo. Hendro Murtomo. Iya. Itu nama lengkapnya. Dari mana Mas tahu? Dengarlah baik-baik. Dan jangan potong pembicaraan saya. Sebab waktu saya tinggal sedikit lagi. Jika betul dia adalah abang, sampaikan pada ibu bahwa dia mati sebagai pahlawan. Mas Tomo.
Dia mati sebagai pahlawan. Tentu hal ini akan membahagiakan ibu, bukan? Kalau anaknya mati sebagai pahlawan, tidak dihukum gantung sebagai penjahat. Iya. Bahagia sekali. Tetapi Tunggulah sebentar. Saya hendak mengirim sesuatu pada ibu. Sampaikan padanya, kalau ini dari seseorang. Sampaikan salam dan maaf saya. Jangan dibuka dulu. Biarkan ibu saja yang membukanya. di dalamnya berisi apa? Di dalamnya hanya berisi kenangan-kenangan saya. Buat ibu dan buatmu juga. Sebagai tanda terima kasih saya. Saya akan selalu mengingatnya. Ya. Saya pikir kita berpisah sampai di sini. Saya senang sekali. Sebab kau tidak datang terlambat. Selamat tinggal. Dan terima kasih atas jasa-jasa yang telah Mas berikan kepada saya itu. Ya, Sebenarnya aku hanya ingin berbuat sesuatu kepada Mas. Apa yang bisa saya bantu? ada. Hanya barangkali Bilanglah. saya tidak bisa mengatakannya. Tapi maukah kau membacakan puisi abangmu itu untuk saya? Tentu akan saya ingat sampai ajal menjemput saya. Bacakanlah menjelang ku pergi. Dan selamat jalan.
Sehingga aku tidur begitu damai, adikku manis. Segala yang saya lihat dan saya rasakan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan. Aku tidak ingin kalian bertambah sakit akan kematian. Aku ingin kalian tenang. Dan aku pun akan tenang dengan akhir cerita ini. Dan ingatlah, pahlawan hanya mati satu kali. Sudah waktunya. Mm-hmm.